Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah salat subuh Masjid Nurul Huda yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah, karena Allah telah memberikan nikmat-Nya yang sangat banyak kepada kita. Nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat kesempatan hidup, dan lebih-lebih kita harus bersyukur karena dengan nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah itu kita memanfaatkannya untuk hadir ke masjid ini untuk sholat berjamaah dan untuk mendengarkan kajian. Semoga Allah terus menolong kita agar kita menjadi hamba-Nya yang istiqomah taat kepadanya hingga kelak kita dicabut nyawa. Semoga dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita juga di dalam hati ikut mendoakan Ustadz Rustam yang tadi malam mengalami atau mendapatkan musibah berupa kecelakaan motor. Semoga beliau segera pulih, segera sembuh dan bisa berdakwah lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kita pun tetap mengadakan kajian ini agar yang kita lakukan setiap Ahad subuh itu bisa istiqomah, karena Allah sangat mencintai amalan yang istiqomah, amalan yang dilakukan terus menerus walaupun sedikit. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, di dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu an, bahwa besok di padang mahsyar manusia itu setelah dibangkitkan dari kubur, maka kita manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar. Menurut keterangan di hadis ini, kita berkumpul di situ tanpa alas kaki, tanpa pakaian, jadi kita bertelanjang bulat waktu itu. Lalu kita juga dalam posisi tidak dihitan. Lalu matahari itu didekatkan ke kepala kita, sekitar 1,6 kilo. Coba kita bayangkan matahari akan didekatkan sejauh 1,6 kilo. Kalau sekarang ini jarak matahari ke bumi menurut ilmu fisika itu sejauh 149.680.000 kilo. Jadi hampir 150 juta kilo jarak matahari ke kepala kita sekarang ini. Dengan jarak yang sangat jauh seperti itu, kita rasakan akhir-akhir ini panasnya luar biasa ini.
150 juta kilometer. Nah, nanti di padang mahsyar matahari itu akan didekatkan ke kepala kita sejauh 1,6 kilo, enggak sampai 2 kilo ya. Enggak sampai 2 kilo. Maka menurut hadis ini keadaan kita saat itu akan tenggelam ya. Dengan apa? Dengan keringat kita sendiri ya. Masing-masing kita ini akan tenggelam dengan keringat kita sendiri. Ada yang sampai lutut, ada yang sampai kaki, ada yang sampai paha, ada yang sampai leher, tergantung amal perbuatan kita di dunia ini ya. Di dunia ini. Lalu di hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhillu ila dhilluhu. Ada 7 golongan bukan 7 orang ya, 7 golongan yang akan mendapatkan perlindungan ya. Jadi tidak kepanasan, tidak seperti tadi tenggelam dengan apa? Dengan keringatnya sendiri. Perlindungan dari Allah ya, perlindungan langsung dari Allah. Anggap aja dapat payung gitu ya, dapat payung. Tapi payung dari Allah. Pada hari yang saat itu tidak ada perlindungan selain perlindungan Allah. Siapa mereka itu? Yang pertama, pemimpin yang adil ya, pemimpin yang adil. Insya Allah ibu bapak sudah paham dengan materi ini ya, tapi tidak masalah kita ulang lagi gitu ya. Agar apa? Agar kita ini bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi keadaan yang seperti itu, karena kita perlu mengulang-ulang ya, perlu mengulang-ulang. Ngaji itu memang kadang kita ulang-ulang ya. Bahkan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu pernah ngaji surat Al-Ma'un itu diulang-ulang sampai setahun ya, sampai setahun. Karena apa? Karena santrinya kok enggak paham-paham gitu ya. Kok enggak paham-paham, diulang terus sampai setahun. Maka kita pun kadang mengulang apa yang kita kaji ya. Dan ilmunya Allah itu sangat luas, sangat luas. Mungkin yang disampaikan oleh Ustadz yang satu seperti ini, mungkin yang lain nanti tafsirnya juga berbeda dan seterusnya gitu. Jadi insya Allah pasti kita akan mendapatkan sesuatu yang baru gitu ya. Siapakah yang dimaksud pemimpin itu? Apakah presiden? Apakah gubernur? Ataukah bupati ya? Ternyata tidak hanya sebatas itu ya. Mereka tadi itu memang pemimpin ya, tapi kita pun juga pemimpin ya. Karena di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan kepada kita manusia melalui sabdanya, setiap kalian adalah pemimpin ya. Jadi saya, ibu, bapak, saudara-saudara ini pemimpinnya, pemimpin. Dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Jadi kita akan dimintai pertanggungjawaban. Ayah dimintai pertanggungjawaban besok atas apa yang dipimpinnya. Seorang ibu juga pemimpin dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Seorang anak dimintai pertanggungjawaban. Bahkan pembantu pun itu juga dianggap sebagai pemimpin ya, sebagai pemimpin. Maka dimintai pertanggungjawaban oleh apa? Oleh Allah besok di padang mahsyar. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, maka mari kita berusaha sebagai ayah, kita berusaha adil kepada siapa? Kepada anak-anak kita, kepada anak-anak kita. Adil itu tidak mesti sama, tidak mesti sama. Anak yang kuliah dengan anak yang SMA itu beda, sangunya mungkin berbeda ya, dari segi sangu ya. Karena apa? Karena yang anak yang kuliah itu butuh biaya yang lebih
besar dibandingkan anak yang SMA. Jadi adil tidak mesti sama. Seorang direktur perusahaan juga seperti itu. Bukan berarti semua karyawannya gajinya harus sama. Tidak mesti. Karyawan yang terampil bisa memajukan perusahaan tentu mendapat gaji yang lebih besar dibandingkan karyawan yang biasa-biasa saja. Itu berarti itu sudah berlaku adil. Bahkan Nabi Muhammad pun berlaku adil kepada semua manusia ya. Salah satu contoh keadilan Nabi Muhammad itu disampaikan di dalam kisahnya bahwa suatu hari, ini insya Allah kita juga sudah tahu, tapi ini juga untuk apa? Untuk pengingat bagi kita agar apa? Agar kita itu selalu berusaha untuk adil dan tegas ya, untuk adil dan tegas. Suatu hari ada seorang wanita ini dari keturunan yang kaya raya, dari orang keluarga yang berpengaruh gitu. Ternyata wanita ini punya penyakit ya. Penyakitnya apa? Walaupun dia itu keturunan orang kaya, tapi dia masih suka mencuri ya. Suka mencuri. Ada manusia yang seperti itu, kaya tapi senang kalau ada barang baru itu dia suka ngambil gitu. Suka ngambil, ingin memiliki, padahal dia sebetulnya mampu untuk beli gitu ya. Karena ketahuan, maka berarti wanita ini harus kena hukum. Hukumnya apa waktu itu? Hukum potong tangan ya. Di Islam kalau mencuri itu potong tangan ya. Kok kejam ya? Tidak ya, tidak. Itu enggak, memang sepertinya kejam, tapi potong tangan itu berarti untuk efek jera ya, untuk efek jera. Kalau kita mencuri dipotong tangan sebelah kanan, maka berarti itu akan membuat dia malu terus ya. Sehingga berhenti mencuri, dan untuk pelajaran bagi yang lain agar tidak mencuri. Ibu bapak yang pernah haji, pernah umroh, kalau pulang ke hotel itu kadang kita ketemu dengan pengemis yang tidak ada tangannya ya. Tidak ada tangannya, itu bekas dipotong, itu berarti itu mantan copet, mantan pencuri dan sebagainya gitu. Lalu agar wanita tadi itu tidak mendapatkan hukuman, maka keluarga dari wanita ini melobi atau minta tolong kepada Usamah ini sahabat yang sangat dicintai Nabi ya, sangat dicintai Nabi. Nah, untuk apa minta tolong kepada Usamah ini? Agar melobi Nabi, agar tidak dihukum. Ternyata melobi hukum itu sudah ada ya, sejak zaman Nabi. Jadi tidak hanya sekarang ini aja lobi itu ya, lobi agar tidak kena hukuman ya. Usamah ini juga melobi Nabi agar wanita tadi tidak mendapatkan hukuman. Maka Usamah menyampaikan permintaan tolong ini kepada Nabi agar wanita dari keluarga yang berpengaruh ini tidak dihukum potong tangan. Maka Nabi langsung kalau ada yang seperti itu langsung mukanya itu merah padam. Nabi itu tidak pernah marah ya. Kalau beliau sendiri yang dihina atau yang didolimi gitu, pribadi beliau yang seperti itu nggak pernah marah ya. Tapi kalau sudah hukum Islam yang dilanggar, itu Nabi itu marah besar. Lalu Nabi bersabda, apakah kamu meminta keringanan atas hukuman yang telah ditetapkan Allah? Jadi hukum potong tangan itu merupakan ketetapan Allah, bukan dari Nabi ya, bukan dari Nabi. Jadi itu memang ditetapkan Allah. Maka Nabi berkata seperti itu. Setelah berkata seperti itu, Nabi berdiri, lalu berbicara dengan keras. Wahai manusia, wahai umatku, kalian tahu, kata Nabi, bangsa-bangsa terdahulu, umat-umat terdahulu itu hancur ya. Kenapa? Karena hukum tidak tegak ya. Karena hukum tidak tegak, karena hukum tidak adil.
Maka kalau kita kaitkan dengan negara kita yang sering kita dengar itu runcing ke bawah tapi tumpul ke atas, selama itu terus berlangsung, maka negara kita ini tidak mungkin tidak mungkin sejahtera, tidak mungkin. Kenapa? Ini hadisnya, ada hadisnya, bukan saya yang ngomong, saya cuma menyampaikan aja, cuma menyampaikan. Maka penting sekali untuk Untuk kita itu memilih pemimpin yang adil itu ya, pemimpin yang adil sangat penting. Jangan karena 100.000, 150.000 di saat coblosan terus kita memilih pemimpin yang tidak seharusnya kita pilih. Besok ketika pemilihan gubernur, pemilihan bupati, kita pun tidak boleh menerima uang 100.000, 150.000 agar pilihan kita tidak memilih si A, padahal si A mungkin pemimpin yang hebat, yang adil dan sebagainya. Kita harus punya prinsip dalam hal ini ya. Maka ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, Nabi melanjutkan kalimatnya, andaikan, kata Nabi, Fatimah itu putrinya Nabi ya, andaikan Fatimah mencuri, maka pasti akan aku potong tangannya gitu. Luar biasa Nabi. Andaikan Fatimah itu mencuri terus Nabi tidak potong tangan, maka pasti tidak tegak hukum ini ya. Hukum pasti tidak tegak ya. Maka kalau pemimpin itu berlaku tidak adil, kalau dari kalangannya sendiri tidak dihukum, tidak dipenjara, maka pastilah hukum itu tidak bisa tegak. Jadi ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, wanita tadi itu setelah dipotong tangannya, beberapa tahun kemudian itu menghadap ketemu Aisyah, dan ternyata dia itu sudah bertaubat dan mengabarkan kepada Aisyah untuk dikabarkan kepada Nabi bahwa sebentar lagi yang dipotong tangan itu akan menikah. Jadi hukum potong tangan itu tidak menyebabkan dendam ternyata ya. Kalau dilakukan dengan adil, insya Allah akan menimbulkan efek jerah. Maka kita pun berusaha kepada anak satu, kepada anak yang lain, kalau ada sesuatu yang dilanggar oleh mereka, kita pun harus melakukan hal yang sama ya. Harus adil. Karena ada satu yang sukses, barangkali kita lebih menyayangi mereka, mari kita evaluasi bersama ya, agar kita bisa berlaku adil walaupun kepada anak-anak kita. Ketua RT juga berlaku adil kepada rakyatnya, ketua RW, presiden dan lain sebagainya harus berlaku adil. Kalau seorang pemimpin itu bisa berlaku adil, maka hikmah yang bisa diambil seperti yang disampaikan tadi, negara itu tidak akan hancur. Pasti dia, karena Karena yang menyatakan itu Nabi. Dan Nabi, kata-kata Nabi itu wahyu. Pasti benar. Lalu hikmah yang kedua, betapapun beratnya, hukum itu harus dilaksanakan. Kalau ada pelanggaran harus tegak ya. Kalau enggak tegak pasti dilecehkan. Hukum itu pasti dilecehkan. Lalu hikmah berikutnya dari hadis riwayat Tabrani dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal kebaikan sehari, ini Nabi yang bersabda, amal kebaikan sehari dari seorang pemimpin yang adil lebih baik dari ibadah selama 60 tahun. Luar biasa pemimpin yang adil. Makanya pemimpin yang adil itu langsung surga ya. Langsung surga. Karena pemimpin yang adil itu langsung surga, maka kalau tidak adil berarti neraka. Maka ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, hikmah yang kelima
Dari hadis riwayat Tirmizi dari Abu Sa'id Al-Hudri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa orang yang paling dicintai oleh Allah adalah pemimpin yang adil. Jadi orang yang paling dicintai oleh Allah di hari kiamat adalah pemimpin yang adil. Dan orang yang paling dimurkai oleh Allah adalah pemimpin yang tidak adil. Pemimpin yang tidak adil. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, jadi satu yang mendapatkan naungan ya, besok di padang mahsyar adalah pemimpin yang adil. Yang kedua, ini hasil ngaji ini, yang kedua ini kita sampaikan kepada anak-anak kita, kepada cucu kita, bahwa besok di padang mahsyar saat itu tidak ada naungan selain naungan dari Allah adalah pemuda yang ahli ibadah ya. Pemuda yang ahli ibadah. Di dalam lanjutan hadis tadi itu, wasyabun nasa'a fi ibadati rabbih, dan seorang pemuda yang tumbuh dalam ibadah atau ketaatan kepada Allah. Bahkan di hadis yang lain dikatakan Allah itu kagum kepada pemuda yang ahli ibadah tadi. Di dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha azza wa jalla la ya'jab." Sesungguhnya Allah Ta'ala benar-benar kagum. Oh, Allah kagum ya. Kepada siapa Allah kagum? Minasyabbi laisat lahu sabwa. Terhadap Allah kagum terhadap pemuda, tentu kepada pemudi yang tidak memiliki sabwa. Siapa pemuda yang atau pemudi yang tidak memiliki sabwa itu? Menurut Nabi, yaitu pemuda yang tidak memperturutkan hawa nafsunya. Kenapa kok pemuda? Kalau kita yang sudah tua ini tidak untuk memperturutkan hawa nafsu kan biasa ya. Karena memang sudah tidak mampu. Karena memang sudah tidak mampu untuk melampiaskan nafsu, apalagi yang ada penyakit sudah ya. Yang 70 tahun, 60 itu sudah nafsu sudah berkurang ya. Yang sudah beristri nafsu insya Allah sudah berkurang, tapi pemuda itu nafsunya sangat berat ya, sangat berat. Kita pernah merasakan di saat-saat SMA, di saat-saat kuliah itu sangat berat. Nah, pemuda yang bisa berhasil tidak memperturutkan nafsunya itu dikagumi Allah. Dikagumi Allah. Pemuda yang istiqomah melakukan kebaikan, maka anak-anak kita ajari untuk hadir ke masjid, hadir ke masjid. Kita paksakan, agak kita paksakan. Anak-anak kita yang sedang tidur kita bangunkan ya, kita bangunkan. Kalau alasan dia itu apa? Alasan dia itu masih capek, masih ngantuk, barangkali tidurnya terlalu malam, kita beri toleransi sedikit ya. Yaitu apa? Kita bangunkan, kita ajak dia ke masjid, lalu setelah itu kita perbolehkan tidur lagi. Kita perbolehkan tidur lagi. Itu sudah lumayan daripada apa? Dia melanjutkan tidurnya tidak sholat subuh. Tidak sholat subuh. Jangan sampai karena kecintaan kita kepada anak itu dibiarkan tidak sholat subuh karena capek gitu ya. Cinta kepada anak itu cinta yang keliru ya. Cinta yang keliru. Kenapa? Kalau kita tidak bangunkan anak kita untuk sholat subuh, berarti kita membiarkan anak kita itu masuk neraka gitu. Membiarkan anak, maka kita harus tega ya, harus tega kepada anak. Ayo nak bangun sholat. Setelah itu apa? Ajak ke masjid. Setelah itu kalau dia itu masih capek, itu enggak apa-apa tidur lagi. Yang bagus memang tidak tidur lagi, yang bagus. Tapi kalau capek daripada tidak sholat subuh, itu sudah sangat-sangat lebih baik dibandingkan tidak kita bangunkan. Bahkan kita itu usahakan anak kita itu mendengar ada azan subuh, sudah mendengar, sudah bangun ya. Karena orang yang tidak berhasil mendengar azan subuh itu berarti apa? Di telinganya itu dikencingi setan.
di telinganya dikencingi setan. Dan banyak lagi keutamaan-keutamaan di saat subuh itu kita sampaikan kepada anak kita. Untuk apa? Untuk memotivasi anak kita agar bangun, Lalu pemuda itu dicintai Allah, dikagumi Allah karena apa? Dia selalu berusaha keras untuk menjauhi keburukan. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, maka anak kita itu sering-sering kita ajak bicara agar apa? Agar bisa dicintai Allah seperti tadi itu. Untuk apa? Untuk yang pertama yang bisa dilakukan oleh anak kita dan juga sebetulnya oleh kita sendiri, memanfaatkan waktu secara maksimal. Anak kita itu tantangannya lebih berat dibandingkan kita, ibu bapak. Kalau kita itu tantangannya nggak terlalu berat ya. Kalau anak kita itu tantangannya yang paling berat itu HP itu ya. HP. Anak kita itu sering tidak tidur sampai malam, sampai jam 1 gara-gara apa? Menggunakan HP-nya. Karena di saat-saat itu wifi itu tidak lemot, tidak lemot. Karena banyak yang tidur, yang menggunakan sedikit, wifi-nya banter. Dan di saat itulah anak kita sering tidak tidur, menggunakan apa? HP-nya. Maka kita bilang kepada anak kita, jangan digunakan HP-nya itu untuk sesuatu yang negatif terus, tapi gunakan yang positif. Misalnya apa? Membaca Al-Qur'an lewat HP ya. Di HP itu ada Al-Qur'an dan terjemah ya. Maka kita minta kepada anak kita nasihati anak kita agar apa? Agar membaca Al-Qur'an dengan terjemahnya. Kalau perlu dengan tafsirnya. Itu betul-betul harus kita lakukan. Agar apa? Agar anak kita tadi mendapat naungan nanti ya. Berarti kita sayang kepada anak kita kalau kita melakukan itu. Kalau kita sudah sampaikan dan anak kita tidak melakukan, berarti kita sudah lepas tanggung jawab ya. Sudah lepas kewajiban ya. Tapi jangan berhenti, lakukan lagi. Nanti di saat lain lakukan lagi dan seterusnya ya. Ada 2 nikmat yang manusia itu sering lalai menurut Nabi. Kita, anak-anak kita sering lalai terhadap 2 nikmat itu. Sering saya sampaikan ini secara tidak resmi, sering saya sampaikan. Hadis riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal fara'u. Ada 2 nikmat ya, ada 2 nikmat dari Allah yang kurang diperhatikan oleh manusia, oleh kita ya. Kebanyakan manusia. Ini Nabi yang menyampaikan. Kita pun harus waspada dengan 2 nikmat ini. Sering kita itu lalai. Yaitu apa? Nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Kesehatan kita itu sering kita tidak manfaatkan. Alhamdulillah, kesehatan kita itu kita manfaatkan untuk ke masjid, untuk sholat berjamaah, untuk mendengarkan kajian. Anak kita pun kita ajak untuk seperti itu, memanfaatkan, mensyukuri nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita, yaitu apa? Nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Jangan sampai setelah kita sakit, setelah kita ada di rumah sakit, lalu kita bilang, nanti kalau saya sudah sembuh, saya akan ke masjid, saya akan dengarkan kajian. Jangan-jangan ketika sakit itu nggak pernah sehat lagi, ya, langsung dicabut nyawa oleh Allah. Jangan-jangan seperti itu. Maka mumpung sehat inilah, mari kita manfaatkan. Dan kita sampaikan kepada anak-anak kita agar anak kita itu mendapatkan naungan nanti di padang mahsyar. Di hadis riwayat Hakim dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Nabi bersabda, jaga 5 sebelum datang yang 5.
Salah satunya sababaka qabla haramika, waktu mudamu sebelum tuamu. Waktu mudamu sebelum tuamu. Jadi anak-anak kita waktu muda itu masih muda, itu suruh jaga waktu mudamu, suruh manfaatkan sebaik-baiknya, suruh cari kerja, suruh belajar, suruh ibadah dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Kita rasakan sekarang kan ada penyesalan, gitu. Ada penyesalan setelah tua ini. Kalau saya ini dikembalikan lagi ke SMA, saya akan belajar lebih keras. Sering kita mengatakan seperti itu, ya. Tapi tidak pernah dikembalikan oleh Allah. Andaikan saya kembali muda, saya akan kerja lebih keras lagi, ya. Agar apa? Agar sekarang setelah tua itu saya tidak perlu kerja, ya. Saya tidak perlu kerja, saya ibadah saja, ya. Agar setelah tua itu saya kaya, ya. Sehingga saya bisa berinfak, bersedekah, berkorban, ya. Gitu. Dan seterusnya. Maka sepertinya sederhana ya pesannya Nabi, ya. Jaga mudamu sebelum tuamu. Itu kita sampaikan kepada anak kita. Lalu kita juga sampaikan kepada anak kita, tinggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat aja disuruh kita tinggalkan. Apalagi yang jelek, ya. Apalagi yang jelek. Kita bilang kepada anak kita, mungkin anak kita belum tahu hal itu, ya. Mungkin, makanya perlu kita beritahu. Tinggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Di dalam hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Berarti Islam kita itu sempurna kalau kita meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Kalau yang haram, yang tidak boleh oleh Allah, kita tinggalkan, itu memang seharusnya. Tapi ini Islam kita akan jadi sempurna kalau kita tinggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Ngobrol yang sia-sia, kita tinggalkan. Sekarang banyak sekali warung-warung kopi, gitu. Warung-warung kopi kita lihat warung kopi sampai jam 1 sampai jam 2 dini hari kan ramai. Kalau di situ bermanfaat itu enggak masalah. Apakah ada yang bermanfaat? Ada, pasti itu ada. Jangan kita just bahwa itu pasti tidak bermanfaat. Ada yang bermanfaat. Terutama warung kopi yang di dekat-dekat kampus itu misalnya. Ada mahasiswa yang memanfaatkan wifi yang ada di situ untuk mengerjakan skripsi. Misalnya seperti itu. Jadi tidak mesti negatif, ya, tidak mesti negatif. Tapi banyak sekali yang yang memanfaatkan itu tidak bermanfaat, ya, tidak bermanfaat. Maka kita mulai dari keluarga kita. Kita ingatkan anak kita bahwa Islam kita itu sempurna kalau kita meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Lalu kita juga pesankan kepada anak kita, berhati-hatilah di dalam memilih teman, ya, di dalam memilih teman. Maka kita pun harus tahu temannya anak kita itu siapa. Kalau dia mau pergi, kita tanya, mau kemana nak? Ke sini, ke rumah teman. Siapa temanmu? Siapa teman? Tanya gitu ya. Di mana rumahnya? Gitu. Dan seterusnya. Gitu. Dan seterusnya. Di dalam hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, agar singkat saya baca artinya aja, seseorang akan melakukan kebiasaan teman karibnya, ya. Nah ini hati-hati, peringatan dari Nabi bahwa kita itu akan melakukan sesuatu sesuai teman karib kita, ya. Kalau teman karib kita itu biasa ke masjid, kita pun insya Allah akan biasa ke masjid. Kalau kita berteman dengan takmir masjid, kita pun akan ikut mengurusi masjid walaupun kita bukan takmir, gitu. Walaupun kita bukan takmir. Ada kerja bakti kita datang, gitu. Ada rapat-rapat kalau diundang kita datang, gitu. Dan seterusnya, ya. Dan seterusnya. Jadi
hati-hati dengan teman itu. Kalau kita berteman dengan maling, minimal kita akan dicurigai oleh tetangga kita bahwa kita itu juga maling, gitu. Minimal dicurigai, walaupun kita tidak melakukan, gitu. Walaupun kita tidak melakukan. Jadi ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, kita pun perlu mengajak anak kita untuk ke majelis ilmu, hadir ke majelis ilmu. Seperti sekarang ini, tidak orang-orang yang sudah 50 tahun ke atas saja yang hadir. Ayo kita ajak anak kita, ayo kita ajak cucu kita ya ke masjid ya, atau ke tempat-tempat apa? Ke tempat-tempat pengajian-pengajian. Karena apa? Karena nasihat kita itu sering kurang diperhatikan dibandingkan kalau orang lain yang menasihati, gitu ya. Kalau gurunya yang menasihati itu lebih masuk dibandingkan orang tua yang menasihati. Maka kita ajak anak kita, setidaknya seminggu sekali kita wajibkan dia untuk ngaji, untuk ngaji. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, yang ketiga, orang yang mendapat naungan itu, ini kita insya Allah bisa melakukannya ya. Seseorang yang hatinya selalu terikat dengan masjid ya. Seseorang yang hatinya selalu terikat dengan masjid. Jadi kita itu sering hadir ke masjid ya. Sering hadir ke masjid. Setidaknya itu 1 hari sekali ya, setidaknya gitu ya. Bahkan kalau kita itu kerja, ya kita menyempatkan waktu untuk apa? Untuk sholat di masjid di sekitar tempat kerja kita dan seterusnya gitu ya. Jadi untuk apa kita hadir ke masjid? Untuk azan misalnya, untuk azan. Bagi bapak-bapak yang ini yang suka hadirnya lebih cepat, rebutan. Seharusnya azan itu rebutan gitu. Bukan monggo bukan seperti itu, tapi rebutan gitu. Karena apa? Karena orang yang suka azan itu besok di padang mahsyar itu menurut Nabi lehernya itu paling panjang. Maksudnya lehernya paling panjang itu apa? Dia pede gitu. Dia tidak sungkan, tidak ningkluk gitu ya di hadapan Allah. Jadi beliau itu apa? Muadzin itu besok akan di hadapan Allah itu tidak gentar. Padahal waktu itu pengadilannya Allah ya, akan diadili kita. Tapi muadzin itu tidak gentar menghadapi itu. Lalu sholat berjamaah ya, sholat berjamaah baik menjadi imam maupun menjadi makmum ya. Yang penting apa? Kita lakukan dengan ikhlas ya. Yang penting dilakukan dengan ikhlas. Menjadi imam, jadilah imam yang ikhlas ya. Jadilah imam yang ikhlas. Jadi imam itu lebih berat sedikit ya, godaannya ya. Godaannya lebih berat. Kalau suaranya enak itu langsung dipuji ya, oleh iblis ya. Wih, suaramu enak. Kalau bacaannya bagus, panjang, wah hebat kamu. Atau kalau iblis tidak menggoda, kadang diri kita sendiri yang memuji. Coba rasakan, kan kadang juga pernah kita itu suka memuji diri sendiri. Coba kita rasakan. Orang yang biasa tahajud itu kadang kita memuji diri sendiri ya. Saya pun pernah begitu, memuji diri sendiri. Kita bilang apa? Hebat kamu ya. Jam 2 sudah bangun. Orang lain masih tidur. Tapi kamu sudah bangun tahajud. Kita menghebatkan diri sendiri. Itu namanya ujub ya. Namanya ujub, sok pede ya. Sok pede. Padahal sangat banyak dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Sangat banyak dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Bahkan amal ibadah kita ini kalau disuruh, kalau langsung apa? Kalau tidak ada Rahman dan Rahimnya Allah, amal ibadah kita ini jangan-jangan nggak cukup. Kalau harus menutupi kejelekan-kejelekan kita. Jangan-jangan seperti itu. Kita harus terus waspada seperti itu. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, kita sudah tahu sholat berjamaah di masjid itu pahalanya jauh lebih besar. Bahkan langkah kaki kita itu apa? Satu langkah itu
untuk menghapuskan dosa, tapi ini ada syaratnya Bapak Ibu ya. Harus wudu di rumah ya. Menurut hadis ini ya. Menurut hadis ini kita wudu di rumah, bukan wudu di masjid. Kita wudu di rumah lalu berangkat ke masjid. Setelah itu satu langkahnya itu satu langkah yang kanan misalnya itu untuk menghapus dosa, yang kiri untuk mengangkat derajat kita, baik derajat dunia maupun derajat akhirat. Maka mari kita wudu di rumah ya. Kalau di jalan terus batal, kita wudu lagi di sini gitu. Tapi tetap kita wudu di rumah ya. Ibu bapak saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, apalagi yang bisa kita lakukan banyak ya. Kalau azan tadi rebutan, ini yang jarang berebut, membersihkan masjid, itu membersihkan masjid. Itu jarang kita berebut itu. Lalu memperbaiki yang rusak gitu. Memperbaiki yang rusak, gak usah omong ya, gak usah ini, langsung perbaiki gitu. Kalau perlu dengan biaya sendiri gitu. Kalau perlu. Kenapa? Karena kita menunjukkan kita cinta masjid. Nah itu ada yang jatuh itu keramiknya ini. Barangkali ada yang mau memperbaiki, lumayan ya toh, dapat pahalanya. Jadi takmir, jadi panitia banyak kan, panitia kurban, panitia Idul Fitri dan lain sebagainya ya. Menjadi pengurus remas ya, menjadi pengurus remas. Saya anak-anak kita remas di masjid ini, ayo kita hidupkan lagi, Ibu bapak saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah. Yang keempat ya, orang yang mendapatkan naungan di padang mahsyar itu adalah dua orang yang berkasih sayang, bersatu dan berpisah karena Allah. Bersatu dan berpisah karena Allah. Gambarannya kita itu menikah karena apa? Bukan karena dorongan nafsu, tapi karena apa? Melaksanakan sunnah Rasul. Karena melakukan sunnah Rasul. Nabi itu menikah ya toh? Nabi itu menikah. Dan menurut Nabi, nikah itu adalah sunnahku ya. Bagi yang tidak mau menikah ada ancamannya. Bukan termasuk bukan termasuk umatku. Orang yang tidak mau melaksanakan sunnahku. Jadi orang yang tidak menikah itu hati-hati ya, hati-hati. Jadi ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, maka karena kita itu menikah bukan karena nafsu, karena sunnah Rasul, maka apa? Suami itu punya kewajiban, istri itu punya kewajiban. Kewajiban suami adalah haknya istri, kewajiban istri adalah haknya suami. Maka ini harus tahu ya. Bahkan ini anak kita yang baru menikah, kita beritahu, nak, kewajibanmu gini gitu ya. Jadi bukan setelah menikah terus kita lepaskan, enggak, kita beritahu, ini loh nak, kewajibanmu gitu. Dan ada kewajiban bersama ya, kewajiban suami, kewajiban istri. Apa kewajiban suami? Yang utama ya, kewajiban utama suami cuma satu, yang utama ini ya. Tapi dari satu ini nanti berkembang, yaitu apa? Bertanggung jawab atas atas agama keluarganya. Di Quran surat 66 ayat ke-6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Ayo kita laksanakan kewajiban kita ini. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Makanya kita ngaji sekarang ini. Karena pesannya apa? Peliharalah dirimu. Nah, dirimu itu loh. Kita ngaji dulu ya. Bukan anak kita yang kita suruh ngaji. Terus kita enggak ngaji, bukan seperti itu. Kita ngaji dulu, lalu ajak keluarga kita. Ini pesannya. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu. Bereskan kita dulu. Bereskan kita dulu. Lalu apa? Ajak keluarga kita dan keluargamu dari siksa api neraka. Yang bahan bakarnya manusia dan batu ya. Jadi orang yang masuk neraka itu menjadi bahan bakar ya, menjadi bahan bakar.
Luar biasa ya, manusia yang masuk neraka itu menjadi bahan bakarnya api neraka dan batu ya, dan batu. Coba batu itu kalau kita bakar itu kan panasnya luar biasa itu, panasnya luar biasa. Menurut Nabi, kalau api neraka itu dibocorkan ke dunia sebesar jarum, maka dunia ini hangus gitu. Dunia ini hangus. Kalau kita mikir ini, pastilah kita ini tidak nyaman ya. Tidak nyaman untuk apa? Untuk selalu bernikmat-nikmat gitu. Untuk selalu bernikmat-nikmat ya. Maka mari kita ingat-ingat terus ini ya. Ingat-ingat terus. Jadi menurut Al-Quran, di neraka itu setiap kulit kita terbakar diganti dengan kulit yang baru. Kalau terbakar lagi diganti kulit yang baru. Berapa banyak dalam satu hari kita mengingat ini ya. Berapa banyak ya. Mari kita ingat terus agar kita itu tidak biayaan ya. Agar kita itu bisa berlaku adil kepada bawahan, agar kita itu bisa berlaku adil kepada anak-anak kita dan seterusnya. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, karena tanggung jawab itu tadi, maka suami, ayah wajib mendidik akhlak istri dan anak. Wajib mendidik akhlak istri dan anak. Jangan dibiarkan istri yang suka bertetangga yang tidak baik gitu misalnya. Tapi kalau baik ya kita biarkan, memang harus bersosial gitu. Harus bersosial, tapi kita pesan-pesan ya. Kalau istri kita mau bertetangga itu kita pesan, jangan ghibah gitu. Gitu. Jadi jangan dibiarkan istri mulai keluar. Ya. Kita pesan, jangan ghibah. Ya. Dan seterusnya ya. Kalau perlu ajak dia untuk sholat bagi mereka yang belum sholat. Jadi kewajiban suami mendidik istri dan anak ya, dan anak itu kita didik ya. Bahkan anak kita itu kalau mau berangkat ke temannya, kita bilang kepada anak kita, nak, nanti kalau sudah sampai di rumah temanmu, kamu bilang assalamualaikum gitu ya. Assalamualaikum. Ajari gitu anak kita gitu. Jangan bilang kalau anak kita sudah sampai, kan kita sering mengetahui kalau ada temannya anak kita ke rumah kita, kan sering bukan assalamualaikum tapi memanggil nama anak kita, Faisal misalnya. Faisal, bukan seperti itu ajaran Islam, tapi assalamualaikum, ditunggu, lalu bilang assalamualaikum, ditunggu lagi, assalamualaikum 3 kali, tidak ada jawaban, balik gitu. Tidak ada jawaban, balik. Itu Islam gitu. Kenapa? Kalau tidak ada jawaban terus kita nyelonong masuk, jangan-jangan di dalam itu ada seorang perempuan yang sedang membuka hijabnya gitu. Yang sedang membuka hijabnya. Makanya Islam itu mengatur bertamu itu seperti itu. Kita ajari anak kita akhlak seperti itu gitu. Akhlak seperti itu. Kalau kita nggak sempat ngajari, makanya diajak ngaji gitu. Diajak ngaji. Agar Agar ada yang ngajari gitu. Ada yang ngaji. Lalu seorang suami mewajibkan istri dan anak untuk sholat. Sholat 5 waktu ya. Diwajibkan, nggak boleh enggak ya. Anak itu diajari sholat mulai umur 7 tahun. Kita ajari sholat. Kalau dia umur 10 tahun belum sholat, oleh Nabi disuruh pukul. Gitu. Disuruh pukul. Nah itu Nabi yang ngajari. Bukan terus melanggar HAM. Tidak. Ya kita pukul di tempat-tempat yang aman. Ya. Misalnya di pahanya, itu kita pukul. Ya. Dengan melaksanakan hadis Nabi. Ya. Melaksanakan hadis Nabi. Kita pukul anak kita yang nggak mau sholat, apalagi kalau sudah tua, sudah besar, sudah pemuda, nggak sholat ya kita hukum dia. Mungkin dengan cara dengan cara sangunya kita kurangi misalnya, dan seterusnya. Ya, jadi di dalam mendidik anak itu ya kita kasih sayang, ya kita keras, gitu. Sesuai proporsi. Mewajibkan anak
dan istri, anak perempuan dan istri untuk berjilbab, ya, untuk berjilbab. Jangan biarkan anak dan istri kita, anak yang perempuan kita tidak berjilbab. Besok di padang mahsyar kita yang akan ditanya itu, kenapa istrimu kok dibiarkan tidak berjilbab itu? Kenapa? Lalu berikutnya saya ulang lagi, mengajak istri dan anak untuk ngaji. Ngaji itu sesuatu yang penting. Dan kewajiban orang tua berikutnya adalah mencari rezeki yang halal. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, sedikit saya tambahi karena sudah ada bunyi. Ini untuk ibu-ibu, ya, untuk ibu-ibu. Dan juga sebagai suami kita sampaikan kepada istri kita. Kita sampaikan kepada istri, kita sampaikan kepada anak kita yang perempuan, ya. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban dari Abdurrahman bin Auf, Nabi bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha." Apabila seorang wanita salat 5 waktu, lalu lanjutan hadis, wa shamat syahraha, puasa sebulan Ramadan, wa hafizat farjaha, menjaga kemaluan, tidak selingkuh, tidak berzina, lalu wa ata'at zaujaha, dan taat kepada suaminya, qilalaha kulil jannah min ayyi abwabal jannati syi'ta. Artinya, maka dikatakan kepada wanita tadi, kepada istri tadi, masuklah engkau ke dalam surga dari pintu mana saja yang engkau sukai. Jadi wanita itu enggak sulit masuk surga, ya, sangat mudah, ya. Cukup melakukan 4 hal, ya. Berarti wanita itu sebetulnya enggak perlu haji, enggak perlu tahajud, ya. Kalau haji, tahajud itu untuk menaikkan tingkat derajat apa? Surganya, ya. Untuk menaikkan tingkat derajat surganya. Yaitu apa syaratnya tadi? Salat 5 waktu. Yang kedua apa? Puasa Ramadan. Yang ketiga, tidak selingkuh. Ya, tidak selingkuh. Yang keempat, taat pada suami, ya. Taat pada suami. Maka dia diperbolehkan masuk surga lewat pintu mana saja. Dan yang paling berat di antara ini, ibu-ibu taat kepada suami, ya. Taat pada suami. Coba seorang istri ingin belanja, ya. Suaminya tidak punya uang, kira-kira apa yang dilakukan? Kira-kira apa yang dilakukan? Apakah dia bisa menerima dengan ikhlas? Ataukah apa? Dia malah apa? Melecehkan suaminya, ya. Suami enggak berguna, ya. Misalnya seperti itu. Jadi yang paling berat di antara tadi itu taat pada suami yang berat. Makanya itu agar istri itu taat, diajak ngaji, ya. Diajak ngaji. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, ini masih ada 3 lagi, ya, yang harusnya mendapatkan naungan dari Allah di padang mahsyar, ya, di padang mahsyar. Insyaallah kalau ada kesempatan lagi, di kesempatan yang akan datang, lanjutannya bisa kita sampaikan. Itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan pagi ini. Segala yang baik dan benar semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ada manfaatnya bagi kita. Semoga Allah menolong kita agar kita bisa melakukan hal-hal yang disampaikan tadi, sehingga kita berhak atas naungan Allah di padang mahsyar. Amin amin ya rabbal alamin. Apabila ada salahnya, itu karena kebodohan saya. Untuk itu saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mari kita tutup majelis ini dengan berdoa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.